Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 13, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, dengan mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian memiliki sikap yang mulia, diantaranya meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kedua, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Ketiga, percaya diri dan pantang menyerah. Yang keempat, tekun dalam belajar. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, marilah kita renungkan kisah dan sejarah yang akan disajikan pada bagian ini. Merupakan kisah terhebat dalam sejarah peradaban Islam. Kisah yang dimaksud adalah mengenai tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Puncak dari masa keemasan itu ditandai dengan tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8. Saat itu, para ilmuwan muslim sangat produktif dan menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Subhanallah. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Bayangkan, pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Bidang kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mari kita renungkan betapa harum citra dunia Islam waktu itu. Kaum muslimin sangat disegani oleh pergaulan di seluruh dunia. Waktu itu, umat Islam identik dengan ilmu pengetahuan. Kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan selalu dipelopori dari kalangan kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena Al-Quran dan hadis menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Akankah masa kejayaan dan kemajuan tersebut pada saat dapat terulang kembali? Jawabannya tentu ada pada benak kalian sebagai generasi muslim. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode.
Periode pertama yaitu tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yaitu 334 sampai 447 Hijriah. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua, yaitu periode keempat pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Selanjutnya periode kelima yaitu pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dan kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan didapat berjalan lancar. Daulah Abbasiyah mengalami masa kemasan pada masa diperintah Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, pada tahun 833 sampai 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah dan konflik antar bangsa, dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, demikianlah video pembelajaran kali ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di video yang berikutnya, bagian yang kedua, yang akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.